Selamat datang kembali di channel ZN. Mohon dukungan kepada teman-teman untuk mensubscribe, like, dan komen agar admin tambah semangat ke depannya. Admin doakan semoga kalian semua selalu sehat ya. Dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Di cerita sebelumnya, Jiang Han tanpa ragu membunuh Zhang Hen yang merupakan anak dari kepala keluarga Zhang, karena sudah berani memprovokasi dan menghinanya. Pada saat itu juga, Jiang Han bertemu dengan pemilik gedung Tiande alias si Brewok Merah, yang juga merupakan anggota aliansi. Kepala keluarga Zhang sangat marah melihat kematian putranya. Lalu dia menanyakan perkembangan rencana pertarungannya dengan keluarga Jiang dan keluarga Yan. Diketahui jika di pihak keluarga Zhang beraliansi dengan keluarga Li dan juga seluruh anggota bandit He Fengzai. Cerita kali ini dimulai dengan Fu Yue yang terlihat menggunakan pakaian untuk menyembunyikan keberadaannya. Hal itu dilakukan karena saat ini di kota Piaksue sudah beredar rumor yang mengatakan bahwa Fu Yue memiliki sebuah penyakit tersembunyi. Fu Yue saat ini sedang pergi ke rumah keluarga Zhang. Sesampainya di sana, dia segera menemui Zhang Feng. "Aku datang menemuimu. Ada beberapa rumor dan aku khawatir jika kau akan salah paham." Zhang Feng langsung menampar Fu Yue. Dengan sangat marah dia berkata, "Menjauh dariku, apakah kau ingin menyakitiku dengan penyakit tersembunyimu?" Sambil menangis, Fu Yue memohon untuk percaya pada dirinya, karena dia benar-benar tidak memiliki sebuah penyakit tersembunyi. Dia mengatakan jika itu semua pasti ulah Jiang Han untuk membuat permusuhan antara Zhang Feng dan dirinya. Zhang Feng yang sudah marah tidak menerima alasan apapun dari Fu Yue. Dia mengatakan jika dirinya lupa bahwa dulu Fu Yue juga pernah merayu Jiang Han untuk mendapatkan resep rahasia dari keluarga Jiang. Zhang Feng pun menendang Fu Yue yang dari tadi memegangi kakinya. Dia berkata, "Sekarang tubuh adikku tidak lagi hangat dan kau berani merayuku. Besok kita akan berperang dengan keluarga Jiang dan keluarga Yan. Jika itu bukan karena wajah dari keluarga Lin, aku pasti sudah membunuhmu. Pergi sana, aku jijik melihatmu." "Jiang Han, tidak ada hal baik pada diriku sekarang. Itu semua karena ulahmu. Aku berjanji akan membalaskan ini semua." Kemudian cerita berganti di gunung belakang rumah tuan kota. Terlihat Jiang Han bersama Xiang Er. Lah, Xiang Er ini rambutnya udah panjang aja ya. Baru beberapa hari padahal. "Tuan, menurut informasi, saat ini Fu Yue pergi keluar kota. Bisakah kita membunuhnya saja agar dia tidak berani lagi menghina Tuan?" Jiang Han menjawab dengan mengatakan untuk membiarkannya saja. Orang bermuka dua seperti dia dengan kondisinya saat ini pasti akan memilih mati daripada hidup menanggung malu. Dan lagi keberadaannya saat ini pasti akan menjadi sebuah duri antara keluarga Zhang dan keluarga Lin. Xiang Er dengan sangat antusias berkata, "Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Anda baru saja mengunjungi rumah bordil untuk menyebarkan berita bahwa Fu Yue memiliki penyakit tersembunyi, dan itu berhasil memaksa dirinya untuk keluar dari kota Piaksue." Jiang Han menjawab, "Bagaimanapun juga gosip dari manusia di bumi dapat menghancurkan segalanya." Lah kok bener. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat. Dan hal itu benar-benar membuat Xiang Er senang karena bisa terus bersama dan mengikuti Jiang Han sebagai tuannya. Lalu cerita berpindah kembali ke tempat kediaman keluarga Zhang. Mereka bertiga sedang membicarakan rencana besarnya. Zhang Feng mengatakan bahwa dirinya telah mengkonfirmasi jika kepala keluarga Jiang telah melakukan perjalanan untuk membeli bahan-bahan obat. Kepala keluarga Jiang juga membawa banyak orang-orang hebat dari keluarga Jiang untuk mengawalnya. Sangat bagus. Akhirnya dia memakan umpannya. "Jiang Han sudah membunuh anakku.
aku akan membalasnya mulai dari membunuh ayahnya. Jiang Han juga menggunakan segala cara untuk menfitnah anakku dan memprovokasi hubungan kita. Aku juga akan memastikan dia terbunuh kali ini. Lalu mereka bergerak bersama dan memulai rencananya. Pergerakan mereka ternyata sedang ditonton oleh si brewok merah. Apakah anak itu sudah mengetahuinya? Atau aku harus memberitahunya akan hal penting seperti ini? Orang yang dimaksud si brewok, si Jiang Han ya. Cerita berpindah lagi di gunung belakang keluarga Yan. Tempat tersebut dijadikan markas oleh Jiang Han dan seluruh tentara Black Dragon. Tampak tentara Black Dragon yang sedang melihat sesuatu di depan mereka, hingga mereka tak mampu untuk berbicara. Benar saja, itu adalah kepala seekor naga yang telah mati di episode sebelumnya. Jiang Han berteriak, "Kalian semua, buka kotak di hadapan kalian." Seluruh pasukan langsung membuka sebuah kotak di hadapan mereka. Ini adalah baju besi dan sebuah pisau baru. Salah seorang prajurit berkata, "Aku belum pernah melihat bahan ini sebelumnya. Dibandingkan dengan peralatan milik penguasa kota, ini jauh lebih baik dan lebih kuat." Di sini, Jiang Han kembali berbicara di hadapan tentara Black Dragon. Baju besi yang berada di dalam kotak dinamakan armor hitam, dan untuk pedangnya disebut pedang hitam. Itu adalah hadiah yang aku persiapkan untuk kalian. Di setiap baju besi dan pedang sudah terukir nama kalian masing-masing. Semua prajurit yang mendengarkan Jiang Han, tubuhnya langsung bergetar. Mereka terharu sekaligus senang dengan apa yang mereka dapatkan. Itu semua terbuat dari naga hitam ini. Jadi, dari sekarang armor dan pedang tersebut akan menjadi rekan seperjuangan kalian. Dan mulai hari ini, kalian resmi menjadi tentara Black Dragon yang sebenarnya. Mendengar itu, semua prajurit langsung berteriak. Mereka semua mengangkat pedang mereka masing-masing. Selanjutnya, kalian akan menghadapi pertempuran pertama kalian sebagai tentara Black Dragon. Dalam pertempuran ini, sebagian dari kalian kemungkinan akan mati. Apakah kalian takut? Dengan serempak, semua prajurit menjawab, "Kami tidak takut mati." Apa kalian tahu untuk apa batu besar ini? Jika kalian mati di dalam pertempuran, tubuh kalian mungkin akan hancur, tetapi tidak dengan nama kalian. Nama kalian akan terukir di atasnya dan akan dikagumi serta diingat oleh anak cucu kalian nanti. Takkan ada penyesalan meski itu sebuah kematian. Lalu terlihat seseorang yang datang dari belakang mereka. Dia adalah si brewok merah. "Hei, apa-apaan semua ini?" Itu adalah... Belum selesai dia berbicara, cerita sudah berganti di keesokan harinya. Di keesokan harinya, rencana Jiang Han dimulai. Xiang Er bertanya, "Tuan, selanjutnya apakah kita akan pergi untuk membantu kelompok keluarga Jiang?" Jiang Han menjawab, "Tidak, aku akan pergi ke barak keluarga Yan. Dalam iring-iringan kereta keluarga Jiang, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan. Dan kau juga memiliki sebuah tugas." Diperlihatkanlah kelompok keluarga Jiang yang tengah pergi untuk membeli bahan obat. Oh iya, admin mau ngasih tahu jika di video sebelumnya admin mengatakan kalau kepala suku bandit He Feng Zai tersisa 4. Namun admin salah baca ya, ternyata masih tersisa 6 orang. Karena di video ini semuanya akan muncul. Kembali ke cerita. Kepala keluarga Zhang kini telah bersama salah seorang kepala suku. Orang tersebut bernama Fang. Kekuatannya berada di tingkat master tahap 7. Fang mengatakan jika di rombongan tersebut selain kepala keluarga Jiang, sisanya hanyalah 6 penjaga di tingkat alam Tongmai dan lainnya hanya tingkat pengumpulan Qi.
Kemudian muncul lagi dua orang kepala suku. Perempuan itu bernama Ming Mei. Kekuatannya berada di tingkat master tahap ketiga. Dan si botak kekar bernama Kuang Zan. Kekuatannya berada di tingkat master tahap kelima. Di sisi lain, ayah Jiang Han sedang memperhatikan seseorang yang ikut di kereta kudanya. Ia bergumam dalam hati, dia benar-benar datang dan ikut dalam rombonganku, maka seharusnya tidak akan ada masalah. Diperlihatkanlah orang yang dimaksud oleh ayah Jiang Han. Tidak lama setelah melakukan perjalanan, Jiang Tian, nama dari kepala keluarga Jiang Han, merasakan bahaya yang mendekat. Dia pun berteriak ke semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Masing-masing kubu sama-sama mengerahkan seluruh kemampuannya. Jiang Tian menanyakan keterlibatan mereka berdua dengan bandit He Fengzai. Kepala keluarga Lin mengatakan alasan kedatangannya untuk mendapatkan kembali uang kerugian akibat toko obatnya yang sepi. Karena beberapa hari terakhir, semua pelanggannya lari dikarenakan keluarga Jiang menjual obat dengan harga yang lebih murah. He Fengzai adalah salah satu kekuatan keluargaku. Setelah aku menghabisimu, aku juga akan membunuh putramu. Tuan Zhang, apakah kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Ujar Jiang Tian dengan kultivasinya yang di tingkat Grandmaster. Kalau begitu, mari kita coba. Apa kau bisa menghadapiku? Jawab kepala keluarga Zhang dengan kultivasinya yang di tingkat Grandmaster. Di saat yang bersamaan, kereta kuda milik keluarga Jiang terlempar karena sesuatu. Betapa terkejutnya kepala keluarga Lin ketika melihat tempat penyimpanan emas keluarga Jiang yang ternyata hanya berisi sebuah batu. Lalu si topi jerami tersenyum, anjirlah topi jerami, dan mengatakan agar bandit He Fengzai bersiap. Dengan cepat si topi jerami masuk dalam kerumunan para bandit. Lalu dia berkata, apakah aku sudah diperbolehkan mengayunkan pedangku? Para bandit langsung ketakutan. Kepala keluarga Zhang berkata, dia adalah Jiang Yi. Bagaimana dia bisa berada di sini? Bukankah dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang? Di sini, Fang meyakinkan untuk semua orang tidak khawatir karena Jiang Yi hanya sendiri, sedangkan di pihaknya ada sekitar 500 orang. Fang menyuruh bawahannya untuk menyerang bersama-sama. Melihat itu, Jiang Yi tidak tinggal diam dan melepaskan sebuah serangan. Saking kuatnya serangan tersebut mampu menyapu para bandit yang sebelumnya menyerang bersama-sama. Fang yang berhasil selamat dengan mengorbankan bawahannya terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. Pasalnya, kultivasi Jiang Yi berada di tingkat Grandmaster tahap ke-9. Dia pun langsung berlari untuk kabur karena tidak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan Jiang Yi. Melihat Fang kabur, kedua orang ini juga langsung segera kabur untuk menyelamatkan diri. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Jiang Yi yang berdiri di tengah-tengah tumpukan mayat para bandit. Dia sudah membunuh semua bandit kecuali beberapa orang yang telah kabur sebelumnya. Ayah Jiang Han melihat orang tersebut masih tidak percaya. Bagaimana cara Jiang Han menemukannya dan mengajaknya untuk bergabung? Jiang Yi bergumam, keluarga Jiang adalah keluarga yang tidak bisa menggunakan pedang selama 20 tahun terakhir. Bahkan sampai saat ini, aku belum pernah melihat orang dari keluarga Jiang yang mampu menggunakan sebuah pedang dengan baik. Jadi admin perjelas sedikit. Jika si topi jerami ini bernama Jiang Yi ya. Dia juga dulunya adalah keluarga Jiang. Namun, karena beberapa alasan, dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Jiang. Cerita berpindah di kediaman keluarga Yan. Di sini, Jiang Han membawa 300 tentara Black Dragon dan menyuruh ayah mertuanya untuk membawa prajurit keluarga Yan membantu keluarga Jiang. Ruxue yang juga berada di sana bertanya, Jiang Han,
apakah kau benar-benar berencana untuk menggunakan 300 tentara Black Dragon untuk melawan 3.000 bandit yang dibawa oleh Zhang Feng? Dengan santai, Jiang Han mengiyakan hal itu. Tapi Tuan Kota malah berpikir berbeda. Ia mengatakan jika dirinya sudah menghabiskan 100.000 emas untuk melatih pasukan dan membuat perlengkapan. Jiang Han pun diancam untuk tidak menyia-nyiakan 100.000 emas milik Tuan Kota. Lalu Tuan Kota berkata, "Jika kau merugikanku dan membuat 100.000 emasku hilang sia-sia, maka kau akan tidur di barak selama 1 tahun, dan kau juga tidak diizinkan lagi menginjakkan kakimu di rumah keluarga Yan." Jiang Han menanggapinya dengan santai. Dia juga mengatakan jika 100.000 emas milik Tuan Kota tidak akan hilang, namun pasti akan bertambah 10 kali lipat. Cerita beralih di sisi Zhang Feng dan kelompoknya. Mereka sedang melihat pasukan milik keluarga Yan keluar dari kota Piaksui untuk membantu keluarga Jiang. Di sini kita akan diperkenalkan 3 kepala suku yang tersisa. Orang di samping Zhang Feng bernama Fei Feng, yang juga merupakan kepala suku Hefengzai. Karena penampilannya, dia dijuluki Gajah Hefengzai. Kemudian, orang ini bernama Hei Piayo. Kultivasinya berada di tingkat master tahap ke-6. Dia mengatakan ingin menargetkan Ruksue untuk memuaskan nafsunya. Dan yang terakhir bernama Leng Sui dengan kultivasi di tingkat master tahap kedua. Lalu Leng Sui berkata, "Hei nak, apakah kita sudah bisa melakukannya sekarang?" Zhang Feng menjawab, "Baiklah, mari kita lakukan sekarang juga. Kita akan masuk melalui gerbang dan bunuh mereka secara mengejutkan saat pasukan mereka telah pergi." Dengan percaya diri, Zhang Feng yakin rencananya akan berjalan lancar. "Buka gerbangnya!" teriak seseorang. Sedikit demi sedikit gerbang mulai terbuka. Tentara Black Dragon satu persatu mulai melangkah keluar. Mereka berbaris dengan rapi dan dipimpin langsung oleh Jiang Han dan Ruksue. Jiang Han berkata pada Ruksue, "Ayah mertua telah berjanji padaku akan memberikan waktu untuk kita berkencan selama setengah jam setiap malam." Ruksue mengatakan jika hal itu hanya untuk menemani Jiang Han berlatih pedang. Dia juga mengatakan jika bahkan Jiang Han menang, kemana Jiang Han akan mencari 10 kali lipat emas yang Jiang Han janjikan pada ayah mertuanya. Jiang Han mengatakan untuk Ruksue tenang saja. Ruksue juga pasti akan mengetahuinya nanti saat waktunya telah tiba. Zhang Feng dan 3 kepala suku serta 3.000 pasukannya kini telah berada di depan gerbang. "Hei Jiang Han, apakah kau kehabisan pasukan? Jadi hanya ini yang tersisa?" ujar dari Zhang Feng. Dia juga mengatakan bahwa saat ini mungkin ayah Jiang Han dan keluarga Jiang yang mengawalnya sudah mati. Jiang Han lalu mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan ayahnya dan menyuruh Zhang Feng agar khawatir pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Sambil tersenyum, Jiang Han berkata, "Tidakkah kau berpikir jika di balik rencana yang kau buat itu semua sudah diatur olehku?" Panik dong Zhang Feng. Dengan sedikit berkeringat karena takut yang dikatakan Jiang Han memang benar, Zhang Feng mengatakan tidak mungkin Jiang Han ada di balik itu semua. Dia juga mengatakan bahwa Jiang Han berbicara seperti itu hanya untuk mengulur waktu dan menunggu ayah mertuanya kembali bersama dengan pasukannya. Jiang Han kembali berkata, "Apa menunda waktu? Aku tidak perlu melakukan hal itu. 300 orang di belakangku sudah cukup untuk mengalahkanmu dan pasukanmu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan mati." Lalu Zhang Feng menawarkan pada Ruksue untuk ikut bersamanya. Dia juga memberikan pilihan pada Ruksue agar menjadi wanitanya atau menjadi wanita dari 3.000 pasukannya. Dengan yakin Ruksue berkata, "Kau tidak pantas jika dibandingkan dengan Jiang Han. Dasar jalang, lihat saja, aku akan membunuh suamimu." Kemudian dia berteriak pada pasukannya untuk memulai penyerangan.
Dia juga mengatakan bagi siapa yang dapat membunuh Jiang Han akan dihadiahkan Ruksue untuk melayaninya. Dengan santai Jiang Han tersenyum. Dia melirik ke arah pasukannya dan mengatakan, "Pedang." Sebuah isyarat kode yang Jiang Han rencanakan untuk membuat formasi. Mereka mengerti dan mengangkat pedang mereka. Kemudian satset bergerak dan membentuk sebuah formasi perang. Lalu Jiang Han tersenyum di antara para pasukannya. 3.000 pasukan berkuda Heifengzai melesat dengan cepat untuk membunuh Jiang Han dan para pasukannya. Sebelum mereka benar-benar menyerang, Jiang Han berkata, "Potong!" Dengan instruksinya, pasukannya langsung segera menebas para bandit. Dengan itu, sebagian besar bandit mati dan beberapa lainnya terluka parah. Lalu prajurit Jiang Han bergerak kembali membentuk formasi. Semua bandit merinding melihatnya. Banyak dari mereka berteriak dan langsung lari untuk kabur. Fei Feng yang melihat pasukannya mundur, dia juga berteriak memaki mereka dan menyuruhnya untuk kembali. Dengan cepat, sebagian tentara Black Dragon sudah mengepung Fei Feng. Di sisi lain, pertarungan tidak dapat dihindarkan. Dengan formasi dan rencana dari Jiang Han, hampir mustahil untuk para bandit menembusnya. Zhang Feng yang melihatnya dari jauh tampak kesal. Dia berkata, "Jiang Han ini, bagaimana bisa 300 pasukannya itu berada di tingkat pengumpulan Qi tahap ke-9 dan bahkan 80 orang di antaranya berada di tingkat Tongmai? Kapan keluarga Yan memiliki pasukan seperti ini?" Fu Yue seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari tentara Black Dragon? Pantas jika Jiang Han sangat percaya pada pasukannya. Fei Feng yang sedang terkepung berteriak kepada semua pasukannya untuk menjauh. Dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah formasi. Zhang Feng yang juga dalam kesulitan menyuruh Fei Feng untuk membunuh Jiang Han terlebih dahulu. Fei Feng kemudian menarik nafas dalam-dalam, lalu tubuhnya membesar dan dia berkata, "Jurus penghancur indera penciuman." Dia tentu dong. Pasukan Black Dragon kocar-kacir mencium baunya. Ada yang muntah dan ada juga yang mulutnya berbusa. Sampai kuda pun terlihat pingsan saking baunya. "Pergilah kau ke neraka," teriak Fei Feng yang melesat menuju Jiang Han.